فاجعل حبيبنا وشفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة المحدث أبو يا سيد محمد علوي الباقر الحسني بأن الله يغفر له ويرحمه ويزيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث أبو ياسر محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال في كتابه البصائر المحمدية حواضنه ومراضئه صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية فأخذته معها إلى بلادها وراء الطائف في بني سعد وأقام عندها في بني سعد 4 أعوام على الصحيح فنالت برضاعته خيرا كثيرا. وأي خير من سعة الرزق ورغد العيش. وكانت الشيماء وهي بنت حليمة السعدية تحضنه مع أمها وقد ردته حليمة خوفا عليه بعد حادث شق الصدر وهو ابن 5 سنين ثم لم تره بعد ذلك إلا مرتين إحداهما بعد تزويجه خديجة جاءت تشكو إليه الجذب فأعطتها السيدة خديجة 20 رأسا من غنم وبقرات. والمرة الثانية يوم حنين وحضنته صلى الله عليه وسلم أيضا أم أيمن بركة الحبشية وكان وارثها من أبيه فلما كبر أعتقها وزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه. Alhamdulillah, masyaallah hadirin yang dirahmati yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan untuk kumpul di malam hari ini kajian bulanan kita. Insyaallah semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah sehat afiat, sehat rohani, sehat jasmani kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita masih di dalam bab yang menyebutkan, menceritakan tentang siapa saja yang menyusui Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Ya mengatakan, "Tsumma arda'at Halimah." Kemudian Nabi setelah disusui oleh ibunya sendiri. Jadi Nabi itu pertama lahir kan disusui sama ibunya, Siti Aminah. Setelah disusui sama Siti Aminah, disusui juga oleh Thuwaibah. Ini nama-nama yang penting yang harus kita hafal, harus kita ingat. Kenapa? Karena nama-nama ini mempunyai ikatan khusus kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau cinta sama orang kan kita hafal semua, hafal semua. Anak-anak muda sekarang suka bola, Ronaldo, semua tahu dia. Biografi Ronaldo misalkan Ronaldo itu kecilnya begini, apa ibunya siapa,
adiknya, kakaknya, semua tahu sekian main ke sini, tahu sekian peluk ini, tahu sekian, hafal semua. Ini contoh saja. Karena apa mereka hafal semua? Terkadang mereka tidak menghafalkan, bukan seperti mau hafal hadis, mau hafal Al-Quran, tidak diulang-ulang, tidak. Tapi karena mereka cinta, mereka sering baca biografi daripada orang yang mereka cintai, akhirnya otomatis hafal. Jadi hafal itu tidak disengaja, karena dorongan cinta hafal. Jadi kita juga insya Allah begitu. Karena dorongan cinta kita hafal nama-nama orang yang punya ikatan khusus kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pertama ibu beliau. Ibu beliau adalah orang yang pertama kali menyusui Nabi besar Muhammad SAW. Aminah namanya, hafal. Kemudian ada perempuan setelah beliau, setelah Siti Aminah, Thuwaibah Islamiyah. Thuwaibah ini budak perempuan yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika dirinya memberitahu Abu Lahab Nabi Muhammad lahir. Thuwaibah ini juga menyusui Nabi. Ini menyusui Nabi, artinya punya ikatan khusus, ibu susun Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian setelah disusui oleh Thuwaibah, Aminah Thuwaibah mengikuti adat yang ada di kota Mekah, bahwasanya anak-anak yang baru lahir itu tidak dididik di kota Mekah, karena Mekah itu ibu kota, Mekah itu kota maju. Kenapa kota maju? Karena ramai, dagangannya ramai, pasarnya ramai. Kenapa ramai? Karena ada satu tempat yang dituju oleh semua kabilah Arab, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah, Al-Musyarrafah. Ka'bah itu dituju oleh semua orang. Jadi bukan hanya sekarang aja ada umroh, ada haji. Dari dulu sudah ada itu, walaupun prakteknya beda dari sekarang. Dari dulu sudah ada orang yang sering ziarah Ka'bah. Jadi Mekah ramai, tidak cocok untuk pertumbuhan anak tadi. Mereka akhirnya punya adat setiap yang baru lahir anak dikirim anak tersebut ke perdesaan atau pinggiran kota. Untuk apa? Untuk disusui, untuk dididik, biar pendidikannya bagus, cuacanya juga bagus, bahasanya juga lebih bagus, lebih rapi bahasanya, biar hafalannya juga lebih kuat. Imam Syafi'i itu kenapa hafalannya kuat, bahasanya bagus? Karena beliau ketika hijrah dari Palestina, Imam Syafi'i kan dari Palestina, Gaza, dibawa sama ibunya, hijrah ke kota Mekah. Bukan di Mekah beliau tinggal, atau bukan di kota Mekah beliau tinggal. Beliau tinggal di Bani Hudayl. Hudayl itu nama kabilah yang sampai sekarang terkenal dengan sastra Arabnya. Syairnya bagus sampai sekarang. Kita punya guru di Mekah itu dari kabilah Hudayl. Luar biasa sastranya, pinternya. Buat syairnya itu kayak air, dan membuat syair itu lancar. Kenapa? Karena dari kabilah Hudayl. Hudayl ini Badu itu yang tinggal di pinggiran kota, bukan di dalam kota. Imam Syafi'i kenapa luar biasa ilmunya? Karena sastranya kuat. Kenapa Imam Syafi'i kuat dalam segi dalil? Karena sastranya kuat. Di situ Imam Syafi'i menang. Imam Syafi'i lebih unggul dari imam-imam yang lain daripada pendiri mazhab, karena Imam Syafi'i sastra Arabnya luar biasa. Kenapa? Tidak heran beliau dididik atau tumbuh besar di kabilah Hudayl, yang mana kabilah tersebut terkenal dengan sastra Arab. Jadi termasuk itu alasan akhirnya Nabi besar Muhammad SAW dikirim oleh ibunya ke kabilah Halimah As-Sa'diyah. Dan orang-orang yang tinggal di pinggiran sudah tahu, bulan ini 10 anak lahir di kota Mekah, ayo kita ke sana. Jadi mereka yang menjemput, mereka yang menyari. Nyari siapa? Nyari anak untuk disusoni, karena dapat gaji dari orang tuanya.
tidak gratis, mungkin gratis kan, yang nyusui bibi kan capek, pasti dibayar. Jadi mereka yang mencari memang. Nah, di tahun itu, di tahun Nabi Muhammad SAW, termasuk mukjizat kemuliaan buat Nabi, di tahun itu semua yang lahir anak laki-laki, semua yang lahir anak laki-laki untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Datanglah rombongan dari kabilah Halimah, ibu-ibu yang menyusui. Datang. Ceritakan kitab yang lain bahwasanya ketika mereka datang rombongan ini, Halimah itu kendaraannya paling butut sendiri. Sedangkan kalau kita ada motor butut sudah. Lambat jalannya. Yang temannya itu sudah motor misalkan, motor untuk keledai gitu. Cuman keledai Halimah ini kurus. Kenapa kurus? Halimah tidak punya tempat untuk membala. Halimah tidak punya uang untuk beli rumput. Ini sederhana sekali kehidupan Halimah. Keledainya kurus, lambat jalannya. Temannya sudah sampai semua, Halimah masih di pertengahan jalan. Masuk, tapi ternyata itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, habis sudah anak-anak yang mau disusui. Tinggal satu, tidak ada yang mau mengambilnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak ada yang mau mengambilnya? Karena Nabi ini lahir dalam keadaan yatim, tidak ada bapaknya. Ibu-ibu tadi bilang, yang ibu-ibu menyusui tadi, kalau bapaknya tidak ada, siapa yang mau bayar kita? Kita enggak ini harus ada gaji. Kalau nanti gaji dikit lagi, itu perlu digaji. Akhirnya tidak ada yang mau mengambil Nabi besar Muhammad SAW. Ini memang jalan hidup yang ditakdirkan oleh Allah. Karena ingin Allah jodohkan Nabi Muhammad kepada Halimah As-Sa'diyah. Halimah ketika tiba di kota Mekah, tidak tahu sudah habis bayi-bayi tadi. Kata Halimah bilang ke suaminya, sudahlah, Mas, daripada kita pulang tangan kosong tidak bawa bayi sama sekali, tidak apa-apa. Yang penting jangan malu sama teman-teman yang lain. Pulang kita juga bawa anak untuk kita susui, walaupun yatim tidak apa-apa. Didatangilah rumah Siti Aminah, rumah Nabi Muhammad SAW. Tahun situ diambil nama Halimah. Kata Halimah, demi Allah, tidaklah aku gendong Nabi Muhammad kecuali langsung timbul rasa cinta yang luar biasa pada diriku kepada Nabi Muhammad. Baru digendong. Ini mukjizat atau kemuliaan pertama kali. Sudah masalah gaji dan dibahas. Pulang, kata Halimah, keledai kami yang tadinya paling butut, paling lambat, ketika membawa Nabi Muhammad SAW itu menyusul keledai teman-teman aku. Jadi Halimah pas mau keluar dari kota Mekah, teman-temannya sudah di pertengahan jalan, tapi disusul sama Halimah. Keledai yang sama yang pas dibawa datang ke Mekah, tapi teman-temannya bertanya, Halimah, ini keledai yang tadi kan? Tidak ganti, tidak ganti. Ini yang tadi. Keberkahan membawa Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ. Sudah kata Halimah, kami duluan yang sampai ke tempat kami, ke kabilah kami, ke desa kami, sebelum teman-teman aku. Halimah sampai di rumah, kata Halimah, susu aku ini asinya itu tak banyak keluar. Ketika Nabi Muhammad datang menyusu, deras keluar. Kenapa tidak keluar? Karena tidak ada asupannya, makannya kurang, vitaminnya kurang. Sehingga orang miskin, susunya juga sedikit. Tapi ternyata ketika disusui oleh Nabi, keluar deras sekali. Dan Nabi, kata Siti Halimah, kalau sudah nyusu di kanan tidak mau nyusu ke bagian kiri. Kalau sudah di kiri tidak mau ke bagian kanan. Kenapa? Karena Nabi kisahkan itu buat adik-adiknya yang lain. Jadi adilnya Nabi Muhammad dari kecil sudah. Tabiat beliau memang adil. Jadi kalau sudah disusui kanan, kenapa? Ini buat adilnya yang lain. Karena banyak yang disusui sama Halimah. Itu kata Halimah. Kemudian kambing kami yang dulunya kurus-kurus tiba-tiba gemuk-gemuk. Ketika kambing gemuk,
susu yang diperah dari kambing dan sapi juga banyak. Sampai-sampai tetangga aku mengatakan kepada suaminya, tetangga-tetangga Halimah, teman-teman Halimah, gembalalah kambing sapi kita di tempat kambing Halimah digembala. Ikuti kambing Halimah. Ya, mereka heran kenapa kambing Halimah yang paling gemuk, sapinya paling gemuk. Jadi kata mereka, kalian mau mengembala apa? Jadi istri ngomong ke suaminya, ikuti kambing Halimah, di mana digembala? Karena kambing Halimah gemuk. Dikira mereka karena rumputnya, tapi tidak tahu itu bukan karena rumput, tapi karena ada berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keberkahan yang dialami sendiri oleh Siti Halimah dan beliau ceritakan ketika beliau membawa, menampung, mendidik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimanapun ada Nabi Muhammad, di situ pasti ada keberkahan. Dimanapun Nabi ada keberkahan. Kita di zaman sekarang, Nabi di Madinah, Nabi bagaimana kita mau ambil keberkahan? Kita hidupkan sunnah Nabi, sebutkan nama Nabi. Sering kita menyebut, memuja Nabi Muhammad SAW. Insya Allah keberkahan yang didapatkan oleh Halimah kita dapatkan juga. Jadi kalau ingin dapat berkah, undang Nabi Muhammad SAW. Sebut nama Nabi Muhammad SAW. Rumah atau tempat desa yang di situ tidak pernah disebutkan nama Nabi Muhammad, jangan harap berkah. Jangan harap berkah. Bagaimana berkah mau datang? Nama Nabi Muhammad tidak pernah disebutkan. Bagaimana berkah mau datang? Tidak pernah menyebut, memuja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana berkah mau datang kalau orang di desa tersebut tidak cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi al-barakah, ar-rahmah, semua kesuksesan kita ada pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau tidak mengambil berkah tersebut. Tinggal kita mau tidak dapat rahmat tersebut dengan banyak menyebut salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhadathu ma'aha ila biladiha wara'a Taif. Jadi Halimah membawa Nabi bersamanya ke desa Halimah di belakang kota Taif, fi Bani Sa'ad. Jadi di belakang, bisa tahu kalau sekarang mungkin cuma 2 jam. Kalau sekarang dari Mekah ke tempat Siti Halimah kurang lebih 2 jam. Kalau dulu ya dari Keledai mungkin 1 hari penuh perjalanan mereka orang dulu. Wa qama indaha, Nabi tinggal bersama Siti Halimah di Bani Sa'ad arba'ata ahwa ala sahih, menurut pendapat yang sahih kurang lebih 4 tahun. Fanadat bi radha'atihi khairan katsira, maka Siti Halimah mendapatkan dari menyusui Nabi keberkahan yang sangat banyak sekali. Wa ayya khairin, keberkahan yang luar biasa, min sa'atir rizki, dari luasnya rizki, wa raghadil aish, dan dari lapangnya kehidupan. Jadi yang hidupnya dulu miskin jadi berkah karena ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat Syaimah, ada perempuan yang bernama Syaimah. Siapa Syaimah ini? Bintu Halimah, putri Siti Halimah As-Sa'diyah, takhdinuhu ma'a ummiha. Syaimah ini termasuk yang mendidik Nabi atau mengasuh Nabi. Jadi Siti Halimah sudah punya putri yang agak besar yang bernama Syaimah. Putri ini membantu ibunya dalam mengasuh anak-anak susunnya, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi 4 tahun bersama Siti Halimah. Raddathu, kemudian Nabi dikembalikan oleh Siti Halimah kepada ibunya Siti Aminah radhiyallahu taala anha, khaufan alaihi, karena takut ba'da hadithi syaqqis sadri, setelah terjadinya kejadian ketika dada Nabi dibelah oleh malaikat. Jadi ketika Nabi lagi main, tiba-tiba datang 2 orang berpakaian putih, ngambil Nabi Muhammad SAW, diambil, dibawa pergi. Saudara Nabi yang lagi main sama Nabi tadi pulang lari ke umminya Halimah, katakan, wahai Ummi, Muhammad diambil 2 orang pakaian putih yang tidak kami kenal orang tersebut.
Dua orang itu malaikat. Sudah dicari tak ketemu. Tahu-tahu Nabi sudah pulang aja, jalan sendiri pulang. Muka Nabi pucat, sudah pucat. Ditanya sama Siti Halimah, ada apa wahai anakku? Apa yang terjadi? Diceritakan sama Nabi. Nabi kan masih kecil waktu itu. Ceritakan semua. Tadi Umi datang dua orang, aku ditarik, diajak satu tempat, aku ditiduri. Habis itu dada aku dibelah, diceritakan. Siti Halimah bingung. Ini kan aneh. Dada aku dibelah, diambil sesuatu ke dada, dibasuh, dimasukkan lagi. Oh, kita semua proses lagi. Dijahit kembali dada lagi. Diriwayatkan itu sahabat Anas mengatakan bekas jahitannya masih ada. Kata sahabat Anas, aku pernah melihat bekas jahitan yang ketika dada Nabi Muhammad SAW dibelah. Jahit, sudah hilang. Orang tadi berarti kembali pulang. Takut sekali. Takut Nabi Muhammad kenapa-kenapa. Ini kan dari mana-mana pun anak orang. Akhirnya dipulangkan kepada ibunya. Umur Nabi 5 tahun. Sudah 5 tahun dipulangkan kepada ibunya. Itulah kejadian pertama kali dada Nabi Muhammad SAW dibelah. Jadi Nabi itu dada yang pernah dibelah. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Yang pertama kali ketika Nabi berada di rumah Siti Halimah Sa'diyah pertama. Yang kedua ketika Nabi Muhammad SAW ingin diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibelah lagi dadanya. Yang ketiga ketika Isra Mi'raj 3. Nah, jadi ada yang mengatakan 3 masih kecil, ketika mau diutus, ketika mau Isra Mi'raj. Ini yang sepakat, tidak ada khilaf ulama. 3 ini tidak ada khilaf. Waktu di rumah Siti Halimah umur 5 tahun, ketika mau diutus umur 10 tahun berarti, ketika mau Isra Mi'raj umur 51 tahun. Adapun khilaf kata ulama ketika Nabi mau dewasa, mau balik, umur belasan tahun, itu sekali juga pernah dibelah dadanya, cuma itu khilaf. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan tidak ada kejadian yang umur 11 atau 12, 13 tahun. Apa sih proses dada Nabi dibelah? Kata ulama, dibelah dada Nabi khilaf lagi ulama. Ada yang mengatakan dibelah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuang pintu masuk setan ke diri Nabi. Jadi kita ini semua ada pintu masuk setan ke diri kita. Bagaimana cara mempersempit pintu tersebut? Kata Nabi, bilju, dengan lapar. Kalau kita makin sering lapar, ibadah puasa maksudnya, menahan hawa nafsu makan, itu setan makin susah untuk masuk lewat pintu tadi. Tapi kalau tidak pernah lapar, kenyang terus gitu, wah itu lebar sebenarnya, ya. Gampang setan masuk, leluasa masuk. Memang begitu. Semua Bani Adam diciptakan sama Allah ada pintu masuk setan. Tinggal pintar-pintar kita nutup pintu itu atau kita buka, terserah kita. Ya, jadi sama Nabi termasuk caranya bilju, dengan kita sering lapar, sering puasa. Nah, Nabi besar Muhammad SAW karena beliau utusan Allah, beliau pasti jauh dari setan. Pintu tadi dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diambil, kemudian ditutup lagi jasad Nabi Muhammad. Kalau ada yang bertanya, kalau begitu Habib, kenapa Nabi diciptakan tidak bersama pintu itu saja? Kan mau diambil loh. Kenapa tidak dari awal saja ketika Nabi diciptakan, Allah tidak ciptakan bersama Nabi pintu masuk setan? Kan bisa itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Toh ujungnya pasti diambil. Kenapa dari awal tidak diciptakan gitu, pintu itu? Tidak diciptakan saja. Bisa. Tidak, kata ulama. Pertama, alasan pertama Allah sengaja menciptakan pintu tersebut pada diri Nabi karena begitulah tabiat ciptaan Bani Adam manusia. Nabi itu basyar. Di Al-Quran banyak Nabi mengatakan kul innama ana basyarun, kata Nabi.
Qul innama ana basyarun, aku ini manusia seperti kalian. Tidak ada bedanya sama sekali. Nah, kalau Nabi diciptakan tanpa ada pintu setan tadi, maka Nabi beda dari kita. Akhirnya makna basyariyahnya tidak sempurna. Paham ya? Ciptaan kemanusiaannya tidak sempurna. Karena sempurnanya ciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah, ada pintu masuk untuk setan. Maka dari itu Nabi Muhammad diciptakan ada pintu tersebut. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa sengaja Allah ciptakan pintu tersebut kemudian Allah ambil untuk menampakkan kedudukan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau misalkan tidak ada kejadian dada Nabi dibelah, pintu setan diambil sama Allah, mungkin tidak ada yang membahas masalah pintu setan untuk masuk dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak, Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita, Muhammad ini manusia seperti kalian, tapi bukan seperti kalian. Muhammadun basyarun wa laysa kabasyar. Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Ciptaannya manusia tulen, tapi diberikan kemuliaan oleh Allah, khususiyah oleh Allah, sehingga Muhammad tidak seperti kalian. Ini salah. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu basyar, manusia, ma yanfa' wa la yadur, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Itu mulut orang itu sumber bagi pasir. Kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Betul Nabi ma yanfa' wa la yadur, an-nafi' wad-dar wal-qar. Tapi apakah Nabi bisa memberi kita manfaat? Apakah Allah bisa memberi kita madarat melalui Nabi? Bisa. Nabi ma'yanfa' bidatihi, dengan zat beliau tidak bisa Nabi memberi manfaat, karena hanya Allah. Tapi bijahmihi, bidu'aihi, biqurbihi ilallah, dekat dengan dekatnya kepada Allah, dengan kedudukannya di sisi Allah, Nabi bisa memberi manfaat. Bukan karena zat beliau. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kelompok sebelah. Mereka kira ketika kita tawassul kepada Nabi, kita berdoa kepada Nabi, kita memuja-muji Nabi, dikira mereka kita menyembah Nabi. Itu masalahnya. Duduk dulu sini. Tahu dulu dong, kami ini bukan nyembah Nabi. Kami tawassul bukan kami nganggap Nabi Tuhan. Kalau ada yang nganggap Nabi Tuhan, ya kafir, murtad, jelas, tidak ada khilaf. Tapi apa? Tapi kita dengan kedudukan Nabi di sisi Allah, dengan cintanya Allah luar biasa kepada Nabi, itulah kami tawassul kepada Nabi. Kita saja kalau mau ada gubernur, Pak Gubernur, kita tidak punya nama, tidak punya power, tidak bisa langsung. Harus ada wasithah. Wasilah itu sudah lumrah itu. Harus ada perantara antara yang bawah untuk ke atas. Itu mau tidak tahu. Itu hukum dunia. Hukum dunia begitu. Kalau tidak mau ikuti perantara, tidak bakal masuk kita. Tidak bakal ketemu sama Pak Gubernur. Kalau tidak ada perantara, tiba-tiba mau datang atau pintunya tendang gitu sama penjaganya. Kalau ada perantara itu baru gubernur, baru presiden, baru raja. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak paham arti basyariyah Nabi Muhammad, itulah orang yang akhirnya kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Qul innama ana basyarun. Katakan, wahai Muhammad, aku ini manusia. Iya, tapi baca dong lanjutan ayatnya. Yuha ilayya. Nah, kadang orang-orang yang tidak paham ini suka motong-motong ayat. Hanya memahami konteks ayat setengah-setengah. Tidak dilanjutkan coba ayatnya. Di surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarun yuha ilayya. Tapi aku diberi wahyu kepada Nabi, artinya ada khususiyah. Aku ini manusia kata Nabi. Tapi aku diberi wahyu, artinya aku beda sama kalian. Qul innama ana basyarun yuha ilayya. Tapi aku diberi wahyu. Aku utusan Allah, aku kekasih Allah, aku diberikan wewenang-wewenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka tidak pahami, yang mereka hanya pahami basyarun Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar pesan ini sampai kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sengaja menampakkan banyak kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun banyak. Di dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan ana. Nanti tempat lain ana. Nabi menyebutkan, menampakkan kedudukan beliau. Untuk apa? Untuk kita tahu. Bukan Nabi sombong. Ya, Abu Sayyid Muhammad pengarang kitab ini, beliau mengarang atau mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang Nabi menyebutkan nama beliau, ana. Diawali dengan kalimat ana, aku. Ana awwalu man tanshaqqu anhul ardh. Aku, kata Nabi, orang pertama kali yang nanti kuburannya dibuka oleh Allah. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku pemimpin, kata Nabi, anak keturunan Adam. Adam, wa man hunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam sampai akhir nanti manusia semua di bawah aku di hari kiamat. Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Aku Muhammad. Nah itu hadis yang diawali oleh Nabi, aku. Kalau kita tidak boleh banyak ngomong anak-anak, nanti jadi kayak iblis. Anak khairun minhu. Iblis itu yang mengatakan anak juga, tapi karena sombong. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, kata iblis, tidak, ya Allah, anak aku lebih baik dari Adam. Nah ini salah. Kita tidak bagus, tidak boleh banyak menyebutkan anak, aku, tidak boleh. Tapi kalau Nabi berhak beliau, dan beliau itu dari tabligh beliau, dari kewajiban. Bukan beliau mau sombong-sombong, mau sok-sok, perintah dari Allah itu. Karena termasuk syariat Nabi besar Muhammad, umat bisa menghormati Nabi Muhammad. Itu aziru wa tuwakkiru, kata Allah di surat Al-Fatih. Aku utus utusan ini Muhammad agar kalian menghormatinya, agar kalian menolongnya. Bagaimana kita bisa menghormati Nabi Muhammad kalau kita tidak tahu sedikit dari keagungan Nabi besar Muhammad SAW? Maka dari itu banyak di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan kelebihan beliau. Aku ini begini, kata Nabi. Aku ini begini, aku ini begini. Agar apa? Agar kita umat ini bisa menghormati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu termasuk wajib dari sifat tabligh. Utusan Allah itu kan punya 4 sifat wajib. Salah satunya at-tabligh, harus menyampaikan apa yang Allah wajibkan. Termasuknya Allah wajibkan Nabi menyampaikan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan kalau mau komentar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Kalau kita tidak paham, as-sukutu salamah, diam itu selamat. Jangan banyak komentar. Kalau banyak komentar, apalagi yang dikomentari Nabi, celaka kita. Bahaya. Mau komentari siapa lihat selain Nabi? Kalau memang mau komentar, padahal orang diam itu lebih baik, lebih selamat. Berani-berani ngomong Nabi, oh Nabi itu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi itu mayit. Mengucapkannya di belakangnya maqam Nabi, di hadapan makbarah Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang tidak punya adab, tidak tahu, tidak paham keagungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati untuk berkomentar tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, apapun itu. Jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga keluarga kita. Tidak usah urus ini. Walaupun kadang misalkan lagi panas, lagi viral, atau kita pengen komentar, tahan. Kenapa tahan? Karena ini berkaitan dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau salah, fatal. Terus saja. Kalau salah dalam komentar tentang hakikat Nabi besar Muhammad, itu fatal. Terus saja. Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau Asy-Syifa, di akhir daripada kitab Asy-Syifa, beliau mengatakan orang-orang yang suka komentar tentang Nabi seakan-akan jadinya menghina Nabi itu harus dihukum keras hukumannya. Kalau ada negara Islam yang menegakkan hukum Islam, termasuk salah satu hukumannya orang yang menghina Nabi itu dipenggal kepalanya. Wala taubatalah, artinya tidak diminta untuk taubat. Kalau orang yang tidak sholat itu dipanggil. Sekali lagi, ini hukum untuk pemerintah, bukan untuk kita masyarakat awam biasa, bukan. Ini untuk pemerintah penegak hukum. Kalau orang yang tidak sholat dipanggil,
Panggil, di penjara, dinasehati, disuruh taubat masih tidak mau sholat, baru hukumnya dipenggal oleh pemerintah. Ini kalau hukum Islam, sekali lagi. Tapi kalau yang menghina Nabi tidak pakai dipanggil untuk taubat, tidak dipanggil langsung dipenggal. Jadi hukumnya lebih berat daripada orang yang meninggalkan sholat. Nah, itu dalam negara Islam, kalau terapkan hukum Islam. Jangan sembarangan, lidahnya harus dipotong. Orang yang berani komentar sembarangan kepada Nabi Muhammad SAW. Komentari orang tua Nabi. Buat apa? Orang tua Nabi ribuan tahun yang lalu sudah tidak. Apa faedahnya kita mengomentari tentang orang tua Nabi? Membahas masalah Abu Thalib, paman Nabi, di neraka atau di surga, buat apa? Gitu kan? Tidak penting. Kalau kita salah menyakiti hati Nabi, kita yang di neraka. Jadi tidak usah urusi orang tua Nabi, tidak usah urusi Abu Thalib, urusi dirimu di surga atau di neraka, kan begitu. Itu kan lebih penting. Kalau kita disukai, dicintai oleh Nabi, insya Allah kita di surga. Kalau kita menyakiti hati Nabi, na'udzubillah min dzalik, takut nanti kita di neraka, na'udzubillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan Nabi dengan adanya pintu masuk setan, dan kemudian pintu tersebut diambil oleh Allah untuk menampakkan sedikit keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita paham pesan ini sampai kepada kita, Nabi Muhammad Bashar, walaysa kal bashar. Tapi beliau bukan seperti manusia biasa, karena pintu setannya aku ambil kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi tidak. Sebagian ulama lagi berpendapat yang diambil oleh Allah dari diri Nabi besar Muhammad adalah bagian rahmat. Ini pendapat Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ini luar biasa. Orang kalau sudah cinta sama Nabi luar biasa, itu ilmunya pasti berkah. Ilmunya pasti berkah. Pendapatnya pasti betul. Jadi terkadang kita menemukan beberapa orang alim, profesor, doktor, alim, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi kenapa kok berani komentar tentang diri Nabi tidak sopan kepada Nabi Muhammad? Jangan diambil itu. Siapa pun itu. Mau mazhabnya Syafi'i, mau mazhabnya Maliki, Hambali, Hanafi, kalau sudah komentarnya yang berkaitan dengan Nabi tapi kurang adab, bukan kurang ajar, kayak tidak pantas itu Nabi. Kayak tidak pantas. Walaupun disebutkan di kitab sejarah, disebutkan di kitab sirah, disebutkan di kitab tafsir terkadang. Contoh, salah satu contoh. Ketika Nabi besar Muhammad SAW menikahi Sayyidah Zainab bintu Jahsh. Itu Sayyidah Zainab sebelumnya Nabi nikahkan kepada Zaid bin Harithah. Zaid ini anak angkat Nabi dulunya. Dinikahkan sama Nabi ke Zaid. Cuman karena Zaid ini mantan budak, Zainab ini dari bangsa Quraisy, akhirnya tidak kufu. Tidak sebaya, tidak selevel. Zaidnya nahan hati yang dipegel. Kenapa? Ya istrinya menganggap dirinya lebih mulia. Jadi kabilah yang terkenal Quraisy, sepupu Nabi. Zainab ini sepupu Nabi. Sedangkan Zaid mantan budak. Akhirnya Zaid mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, dah sanggup pengen cerai. Nabi tahan sampai dah jatuh tolak. Dan itu memang turut perintah dari Allah, Nabi menikahi Zainab. Lihat, ada sebagian ulama mengatakan sebab dari itu, sebab Zaid menceraikan istrinya Zainab, karena kata ulama ini ada di kitab sejarah bahasa Arab, artinya dari ulama Islam. Katanya Nabi pernah lewat di depan rumah Zaid, tidak sengaja melihat Zainab. Nabi tertarik kepada Zainab. Nabi menyebut Zainab, sampailah cerita ini kepada Zaid. Akhirnya sama Zaid diceraikan, dia diceraikan Nabi. Nah, cerita seperti ini tidak pantas untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun kita temukan di kitab tafsir, di kitab berbahasa Arab yang ngarang ulama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuman orang sopan kepada Nabi, jangan kita ambil. Siapapun pengarangnya, apalagi kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun pengarangnya, ini kayaknya kurang sopan untuk Nabi, jangan diambil. Kita ambil yang lebih sopan.
cari riwayat yang lain yang lebih pantas untuk kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW, tadi pendapat yang kedua. Jadi pendapat Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tentang masalah dada Nabi dibelah. Kata Abuya, beliau ini orang alim, ahli hadis, tapi cinta yang sama Nabi luar biasa. Abuya Sayyid Muhammad, kitab yang kita baca ini, itu kebanyakan karangan beliau tentang Nabi Muhammad. Kebanyakan karangan beliau. Beliau termasuk dihitung mujaddid, ulama paling banyak manfaatnya kepada umat tentang Nabi besar Muhammad di abad sekarang ini atau abad beliau kemarin. Itu beliau paling banyak manfaatnya. Kenapa? Karena beliau banyak membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ketika dibarengi cinta kepada Nabi, wah luar biasa. Ilmunya pasti berkah. Ilmunya pasti manfaat. Taufik akan selalu mengiringinya. Tapi kalau ilmu tidak dibarengi cinta kepada Nabi, iblislah itu ada. Iblis itu alim, tapi tidak ada taufik, tidak ada hidayah dari Allah, akhirnya terpleset. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada ilmu dibarengi dengan cinta Nabi, itu luar biasa, pasti berkah. Pasti berkah. Nah, pendapat beliau itu luar biasa. Kata beliau, yang Allah ambil dari diri Nabi besar Muhammad SAW, soalnya kan itu ada disebutkan di sejarah, di hadis. Malaikat ketika mengambil sesuatu dari diri Nabi, dari badan Nabi, itu malaikat mengatakan, "Hadza hadzu syaitani minka." Itu lafaz hadisnya. Artinya kata malaikat, ini bagian setan dari dirimu wahai Muhammad. Lafaz hadisnya begitu, kita pahami dulu. Lafaz hadis ketika malaikat mengambil sesuatu dari tubuh Nabi ketika umur 5 tahun ini bagian setan dari dirimu wahai Muhammad. Ulama dari 1000 tahun yang lalu menafsiri ini bagian setan, pintu masuk setan tadi, bagian setan untuk masuk ke Bani Adam diambil. Itu ulama ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu begitu sudah tafsirnya. Tapi Abuya Sayyid Muhammad menafsiri beda. Kata Abuya, itu takwilnya hadza haddus syaitan minka ay min rahmati. Ini bagian setan dari rahmatmu wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu saking seluruhnya rahmatin alamin, setan pun masuk dapat bagian rahmat Nabi. Setan itu aslinya kena rahmat Nabi. Semua orang kafir dapat rahmat Nabi, tidak diazab sekaligus oleh Allah, tidak dihancurkan, diistidraj oleh Allah. Dunia mereka nikmat, rahmat Nabi. Orang munafik dapat rahmat Nabi. Apa rahmat Nabi orang munafik? Tidak dipenggal oleh Nabi. Nabi terima Islam padahal Nabi tahu dia ini bohong, dia tahu Nabi. Dia ini bohong, tahu. Di rumah ada sholat, di rumah musuhiyatu, di rumah mata-matanya, tahu Nabi. Tapi kan karena rahmat Nabi dianggap Islam semua. Kita dapat rahmat Nabi dari ujung-ujung kita ini rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat Jibril pun dapat rahmat Nabi. Ketika turun ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah tanya, wahai Jibril, kau dapat enggak bagian rahmat dari aku? Dapat ya Rasulullah. Bagaimana kata Nabi? Wahai Rasulullah, kami ini para malaikat itu tidak tahu khatimah kami, tidak tahu finish kami bagaimana. Artinya mereka tidak pede, walaupun mereka malaikat, mereka dekat dengan Allah, tapi mereka takut dengan yang namanya su'ul khatimah, tidak bagusnya ketika meninggal. Itu kami tidak tahu ya Rasulullah, takut jadi masih was-was apakah nanti min ahli khair, min ahli jannah, atau min ahli syarr, min ahli nar. Tapi ya Rasulullah, ketika aku ditugaskan oleh Allah untuk membawa wahyu kepadamu dan aku dipuji di dalam Al-Quran, muta'in thamma amin, kata Allah, Jibril ini muta' di malaikat, di gen atau di grup malaikat, Jibril ini dipatuhi, pemimpin malaikat, thamma amin. Kemudian Jibril ini orang yang dipercaya, makhluk yang bisa dipercaya. Ketika aku dipuji di dalam Al-Quran, aku yakin aku akan meninggal dalam keadaan baik.
Karena tidak mungkin sesuatu yang dikatakan dalam Al-Quran faktanya berbeda. Tidak mungkin makhluk yang dipuji dalam Al-Quran, tidak mungkin itu makhluk tidak bagus, tidak baik, tidak mungkin. Yang dipuji dalam Al-Quran pasti baik. Malaikat Jibril dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, disebutkan makhluk malaikat yang bisa dipercaya. Kalau sudah dipuji oleh Allah berarti khatimah itu pasti baik. Nah, ini bagian rahmat malaikat Jibril dari Nabi Muhammad SAW. Jadi semua dapat rahmat Nabi. Nah, iblis setan juga dapat rahmat Nabi. Cuma karena mereka ini sudah matrud, mal'un, dilaknat sama Allah, diusir sama Allah, tidak mungkin kembali, dan Allah tidak mau mereka dapat rahmat Nabi. Diambillah bagian dari diri Nabi Muhammad, rahmat untuk iblis dan untuk setan. Itu tafsiran Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Hada haddus syaitani minka ay min rahmatika. Ini bagian setan dari rahmatmu wahai Muhammad. Bukan pintu setan, tapi bagian setan dari rahmat dari besar Muhammad SAW diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditutup kembali. Jadi setan, iblis tidak dapat rahmat dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasa tafsirannya, sangat mengagumkan dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tadi mengatakan Nabi Muhammad itu diambil pintu masuk setan, masuk akal karena lafaznya begitu. Cuma lihat orang yang penuh dengan cinta Nabi, tafsirannya pun selalu mengagumkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dibelah dadanya, selain hatinya ditambahkan. Kalau Imam Ali Al-Habsyi Shahibul Qauli Sittut Turab, pengarang Qauli Sittut Turab mengatakan walakinnahum zadu tuhran ala tuhri. Beliau takwilan beliau tidak, yang diambil bukan bagian setan, bukan pintu setan, tidak. Nabi Muhammad bersih dari setan, tapi Nabi Muhammad ditambahkan suci, disucikan lagi hatinya. Itu takwilan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sittut Turab yang kadang-kadang sering kita baca. Jadi 3 tafsiran dalam kejadian tragedi Syaqqus Sadr, dibelahnya dada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi mau diutus, dibelah lagi dadanya, dibersihkan lagi. Kenapa? Karena Nabi mau menghadap sesuatu yang sangat luar biasa, mau melihat malaikat Jibril yang bentuknya luar biasa, mau menerima wahyu Al-Quran. Al-Quran itu berat. Al-Quran itu kalau bukan ditransfer melalui lidah Nabi, kita tidak bisa membacanya. Anak kecil tidak bisa menghafalnya. Berat, kalamullah. Allah sendiri yang mengatakan, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran ini kami turun ke gunung itu hancur, tidak sanggup. Tapi Nabi Muhammad sanggup. Basyar beliau manusia. Walaisa kal-basyar. Tapi bukan seperti manusia. Ketika diberi wahyu, beliau sanggup menampung kalam itu. Allah mengatakan di surat Maryam, akhir surat Maryam, "Fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi al-muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda." Sesungguhnya wahai Muhammad, kami gampangkan manusia ini membaca Al-Quran. Karena apa? Karena lidahmu. Di Al-Quran ini disebutkan digampangkan Al-Quran, kita membacanya, kita menghafalnya. Anak kecil banyak yang hafal Al-Quran. Kenapa itu? Berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang hafal Al-Quran, yang baca Al-Quran tapi kurang ajar sama Nabi, berarti tidak tahu diri. Kalau bukan adanya Nabi, kalau bukan karena lidah Nabi, tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran. Berat Al-Quran. Allah yang mengatakan, bukan habib, bukan ustaz, bukan kiai, bukan, Allah langsung. Fa innama yassarnahu bilisanik. Sesungguhnya kami gampangkan Al-Quran karena lidahmu. Karena jadi Nabi itu kalau menerima wahyu, datang dari Jibril atau langsung dari Allah, itu Nabi, kata Siti Aisyah, di musim dingin Madinah itu sekarang musim dingin 0,5, musim dingin Madinah 0,7 derajatnya.
dingin sekali. Itu kata Siti Aisyah, kalau musim dingin Nabi keringetan, berarti Nabi menerima wahyu. Saking apa? Saking beratnya wahyu. Nabi terduduk, keringat. Keringetan, besok Nabi mulai naik. Nah, itu habis terima wahyu. Saking beratnya wahyu, tapi Nabi sanggup untuk menampungnya. Termasuk sebabnya tadi, sebelum Nabi diutus, dada beliau dibuka lagi dan dibersihkan, ditambahkan, disucikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kali, ketika mau Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, sebelum Nabi dipanggil, sebelum Nabi berjalan ke Baitul Maqdis, beliau di Makkah, dibelah lagi dadanya oleh malaikat dan disucikan, dibersihkan lagi. Kenapa? Jelas. Karena Mi'raj, Nabi mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menatap langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak ada di dunia ini yang melihat Allah secara langsung, ya qadatan, bukan manaman, bukan di alam mimpi, langsung, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pun tidak sanggup. Nabi Musa tidak sanggup. Ya, Al-Quran diceritakan juga. Alhamdulillah ilmu kita ini tidak jauh dari Al-Quran. Jangan takut. Ya. Ilmu kita tidak jauh dari Al-Quran. Falamma tajalla rabbuhu bil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa minta, Nabi Musa keenakan, yang merasa lezat ketika munajat sama Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berilah kesempatan untuk melihatmu ya Allah. Pengen. Sudah dengar omongan Allah, pengen melihat. Apa kata Allah? Ya Musa la tarani, tidak bisa kau lihat aku. Ternyata khususnya ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Masih Nabi Musa maksa. Akhirnya kata Allah, coba lihat gunung dulu. Kalau gunung ini mantap, kau bisa melihat aku. Ketika Allah membukakan hijab, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, tapi hijab yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunung hancur lebur. Gunung hancur lebur. Nabi Musanya sa'iqah, pingsan langsung, tidak sanggup. Belum melihat itu. Baru hijab dibuka sedikit, gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Nabi Musa bangun, minta maaf, ya Allah minta maaf, aku sudah istilahnya melalui atau melewati batasku. Meminta hal yang tidak bukan untukku. Ternyata kelebihan ini Allah siapkan untuk Nabi kita, Nabi Musa Muhammad SAW. Isra Mi'raj, naik sampailah ke satu tempat atau ke satu tempat, ya. Malaikat Jibril pun tidak sanggup untuk maju. Ya Rasulullah, aku maju sendiri sana. Aku kalau maju lagi selangkah saja ya Rasulullah akan terbakar. Ini malaikat Jibril ini yang punya 600 sayap. Kalau 2 sayap dikibarkan, dunia ini tertutup sama sayap malaikat Jibril. 2 sayap, makhluk yang sangat besar sekali, tidak sanggup melangkah lagi. Tapi Nabi Muhammad melangkah. Basyar walaisa kal-basyar. Inilah arti dari basyar walaisa kal-basyar. Harus dimengerti. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan seperti manusia. Malaikat pun tidak sebanding kalau dibandingkan dengan basyariyah, dengan kemanusiaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok-kelompok yang kurang ajar sama Nabi pernah tidak mendengar Nabi Muhammad laisa kal-basyar, bukan seperti manusia. Nah, ini yang perlu kita koreksi lagi. Kita harus sampaikan kepada mereka. Sini itu Nabi Muhammad manusia, tapi Nabi Muhammad bukan seperti manusia biasa. Sebutkan Nabi Muhammad bukan seperti manusia biasa. Apa saja yang dilalui, yang dialami oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Isra Mi'raj, ceritakan bagaimana Nabi Muhammad berhasil bertemu dengan Allah. Nabi Musa basyar, tidak bisa. Nabi Muhammad basyar, walaisa kan basyari, bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kata Imam Busiri, Nabi Muhammad itu permata, manusia yang lain adalah batu biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah permata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibelahnya dada ketiga agar Nabi Muhammad juga basyariyah, beliau jasmaninya manusia, biar sanggup, biar kuat beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dada beliau dibelah lagi ketiga kalinya sebelum Isra Mi'raj agar sanggup menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan ini dibahas dalam kitab
Jauharatul Tauhid dan syarah-syarahnya, bahwasanya tidak ada yang bertemu secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung yaqobatan. Kalau manaman di alam mimpi, banyak yang ketemu sama Allah di alam mimpi.